Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang dimuliakan Allah rahimahullah wa iyyakum. Di dalam Al-Quran surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya Thaha, kami sama sekali tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu sengsara. Kami turunkan Al-Quran sama sekali bukan untuk membuatmu sengsara, bukan untuk membuatmu binasa, bukan untuk membuatmu celaka. Para jemaah yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, ayat ini menjelaskan tujuan Allah menurunkan Al-Quran, yaitu untuk keselamatan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mengamalkannya, bagi orang-orang yang berpegang dan berhukum dengan Al-Quran. Nah, tapi terlebih dahulu para jemaah yang dimuliakan Allah, di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan menyebut kata atau huruf Thaha. Thaha ini terdiri dari 4 huruf: Tha, Alif, Ha, dan Alif. Dibaca Thaha. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang mengartikan Thaha ini dengan salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thaha Nabi maksudnya. Namun tidak ada dalil. Nah, tidak ditemukan satu pun riwayat sahabat memanggil Nabi dengan sebutan Thaha. Anu dulu tentang dalam sholawat Badar, dan tentu sholawat Badar ini banyak menuai kritikan dari para ulama Islam. Kenapa? Karena ada beberapa penyimpangan yang terjadi dalam penyampaian sholawat tersebut, mengagungkan Nabi melebihi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi itu sendiri. Terdapat pujian yang melampaui batas, terdapat pujian yang berlebih-lebihan, sehingga yang paling baik sebenarnya sholawat ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bersolawat kepada Nabi sebagaimana yang Nabi ajarkan, itu sholawat yang paling baik. Tidak ada yang bisa mengganti kedudukan sholawat tersebut. Dari segi makna, dari segi pahala, dari segi tepat benar pengamalannya, maka sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meluktu sholawat ning dalam sholat, sotiluktu sholawat tentang luar sholat, makanya beda. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat dan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Nah, solawat yang kita sampaikan kepada Nabi berdasarkan perintah Allah tersebut adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Runtung sub jaga kasudah tu salat subuh. Misalnya saya muli keman masjid atau saya montok tang balik, karena saya ngopi, ngeteh dan sebagainya, dianjurkan sholawat oleh Rasulullah SAW 10 kali atau 100 kali. Dianjurkan sholawat oleh Rasulullah SAW 10 kali atau 100 kali. Nah, sholawat yang kita ucapkan sebagaimana sholawat dalam sholat itu sendiri, hanya beda. Karena nokaka dui bedakan yang Nabi meluk sholawat dalam sholat, meluk sholawat di luar sholat. Nah, sama. Nah, kembali kepada ayat tadi para jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam Al-Qur'an penuh ayat-ayat atau surat-surat anu dimulai dengan huruf-huruf seperti tadi. Ini surat Al-Baqarah alif lam mim. Dalam surat Ali Imran alif lam mim. Yasin kaf ha ya ain shad. Ini dalam surat ini Toha. Surat yang lain Hamim dan lain sebagainya. Ada banyak surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf seperti itu, huruf-huruf hijaiyah, atau para ulama menyebutnya huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Nah, huruf-huruf yang terputus seperti ini, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, adalah huruf-huruf hijaiyah itu sendiri. Nah, apa makna atau hikmah yang paling tepat terkait dengan huruf-huruf tersebut? Nah, para ulama menjelaskan bahwa huruf-huruf seperti ini Allah jadikan sebagai pembuka surat dalam rangka membuktikan kepada orang-orang Arab Quraisy pada saat itu ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, membuktikan kepada mereka bahwa Al-Quran yang diturunkan ini benar-benar Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab sebagaimana mereka gunakan sehari-hari, yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Orang-orang di kota Mekah, terutama orang-orang Quraisy, sebagai suku Arab yang dianggap paling tinggi nasabnya, paling fasih dalam berbahasa Arab. Al-Quran anu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Buktinya ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf kaf, ada huruf ha, ada huruf ya, ada huruf ain, ada huruf shad, ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim dan seterusnya. Jadi bukan menggunakan bahasa lain, bukan menggunakan bahasa khusus, tapi bahasa Arab yang kalian pakai sehari-hari. Tapi buktinya kalian tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran ini. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy itu untuk mendatangkan satu Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran. Lamun tentu sama lamun noka sama beriman, sama ragu-ragu terhadap Al-Quran. Pertama, kalian mengakui betapa hebatnya bahasa Al-Quran. Nah, kedua, coba datangkan buat buku yang semisal dengan Al-Quran. Jumlahnya seperti itu, terdiri dari 114 surat. Coba, kalau memang kalian anggap Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW, coba kalian yang lebih bisa berbahasa Arab buat Al-Quran yang seperti ini. Tidak bisa, tidak mampu. Karena Al-Quran itu nongka sekedar jumlah ayat yang banyak atau jumlah surat yang banyak, tetapi isi dari Al-Quran itu sendiri yang tidak bisa ditandingi oleh karya apapun di muka bumi ini. Tidak bisa dibuat oleh orang-orang Arab. Maka Allah tantang lagi mereka. Bawakan kalau begitu cukup 10 surat saja. Sama pia 10 surat baikmu. Nemanta 114 surat. 10 surat saja. Tidak mampu.
Bahkan terakhir Allah Subhanahu wa taala menantang fa'tu bisurah. Satu surat saja buat. Satu surat yang semisal dengan surat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Namun masih sama ragu-ragu Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih sama tuduh Nabi Muhammad yang membuat Al-Qur'an. Coba kalian buat satu surat saja dalam yang semisal dengan surat-surat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ternyata tidak mampu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tersusun dari bahasa Arab itu sendiri. Nongka yang bahasa lain. Jadi lamun tahu Arab dulu so belajar bahasa Arab keman huruf hijaiyah alif ba ta fa jim ha kha dal dan seterusnya. Itu juga yang menyusun ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Cuma karena ini bukan buatan manusia akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi mushaf yang begitu sempurna. Tidak ada tandingannya. Maka untuk itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah membuka surat dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini, seringkali kita temukan ayat-ayat yang awal itu menyebutkan tentang Al-Qur'an. Jadi Allah buka dengan huruf-huruf hijaiyah di ayat yang pertama surat itu. Kemudian Allah sampaikan tentang Al-Qur'an. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam mim itulah atau inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Allah sebut tentang Al-Qur'an langsung. Allah dalam surat Ali Imran juga berfirman Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah tidak ada Tuhan ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum. Dan Allah katakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan benar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Termasuk dalam surat yang kita bacakan tadi, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuatmu sengsara. Nah, maka dari sini para jemaah yang dimuliakan Allah, kita benar-benar meyakini dari isi susunan Al-Qur'an ini bahwa Al-Qur'an benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan buatan beliau sendiri, bukan buatan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Bahkan beliau adalah seorang nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Diperkuat lagi, Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ketika tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, berarti tidak mungkin beliau akan membaca buku-buku atau tulisan-tulisan orang-orang sebelum beliau. Tidak mungkin. Karena beliau sendiri tidak bisa membaca. Dan tidak mungkin juga beliau tulis karena beliau tidak bisa menulis. Semakin memperkuat bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang Allah turunkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang sempurna, Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ilmu dan hikmah ini dikatakan oleh Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bukan untuk membuatmu sengsara. Bukan untuk membuatmu celaka, bukan untuk membuatmu susah. Artinya para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang muslim atau suatu kaum benar-benar berpegang dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, akan mengangkat derajatnya. Kita perhatikan di zaman Rasulullah SAW, beliau dan para sahabat benar-benar berpegang dengan Al-Qur'an, maka Allah muliakan mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, Islam itu sudah tersebar di banyak penjuru dunia, belahan barat dan belahan timur. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, karena mereka berpegang dengan Al-Qur'an. Nah, semakin banyak bagian dari Al-Qur'an yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita, maka semakin
jauh pula kita dari kebahagiaan. Semakin berkurang bagian kebahagiaan. Medangka tubileun Al-Qur'an, sodangka kebahagiaan dan keselamatan itu berkurang. Yang pertama dalam diri kita, kemudian yang kedua dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dalam bernegara pun demikian. Semakin penuh anu tu gawe dalam Al-Qur'an, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semakin berkurang, segitu pula berkurang keselamatan, kebahagiaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak petunjuk Al-Qur'an yang kita amalkan, yang kita pegang, maka semakin banyak pula, semakin besar pula keselamatan, kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itulah para jamaah yang terus kita belajar Al-Qur'an ini, kita pahami dengan baik ayat-ayatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul dan para sahabat, kemudian kita amalkan. Maka dengan ini insyaallah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.